Ketika seseorang membacakan Yasin, Rasulullah SAW berkata fadilah daripada Yasin. Siapa yang membaca Yasin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan di sorga 99 istana yang temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Di setiap satu istana ada 99 kamar. Di setiap satu kamar ada 99 ranjang. Di setiap satu ranjang 99 kasur. Di setiap satu kasur 99 bantal. Di setiap satu bantal 99 bidadari yang Allah persiapkan bagi orang yang membaca Yasin. Wakulu dandan dari, wakalu tap tap tabari, tap tabi tap tabi 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 tap. Akulu dandang, akulu dandang, akulu dandang. Sepanjang yang saya tahu, hadis-hadis tentang fadilah membaca Yasin itu jarang sekali ada yang sahih. Kebanyakan adalah hadis do'if. Tetapi madhab kita, hadis do'if pun itu kalau dalam masalah fadailul a'mal, yaitu menceritakan tentang fadilah sebuah pekerjaan atau amal baik, tujuannya litarhib, agar kita semangat, itu masih boleh diamalkan. Tetapi itu kalau sebatas do'if. Nah kalau ini kayaknya do'if pun enggak. Kayaknya enggak ada hadis seperti ini. Jadi jelas ini Habib Bahar ini keliru, salah fatal, dan mengada-ngada dalam masalah agama. Wabil khusus ini masuk kepada berdusta atas nama Rasulullah SAW. Lalu apakah setiap orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW itu adalah masuk kepada ancaman falyatabawwa maq'adahu, maka kamu cari tempat yang paling pas di neraka, ya? Perhatikan hadisnya, man kadzaba alayya muta'ammidan. Jadi di situ ada takyidnya, ada muta'ammidannya. Jadi kadzaba alayya itu maksudnya adalah melakukan sebuah kedustaan, artinya kebohongan. Kebohongan ditakrif secara bahasa adalah ikhbaru syai'in ala khilafil waqi. Rasulullah tidak menyabdakan tapi dikatakan menyabdakan. Itu berarti kan mengabarkan tentang Rasulullah di mana tidak sesuai dengan faktanya. Tapi di situ ada syaratnya untuk masuk kepada diancam, yaitu muta'ammidan, secara sengaja. Apakah Habib Bahar sengaja? Ya wallahu a'lam. Yang jelas itu Habib Bahar yang tahu. Apakah tidak sengaja? Tidak sengaja di sini maksudnya adalah biwiri ilmin, tidak tahu. Jadi hukum berbohong itu kepada apapun itu mesti syaratnya adalah amdan. Amdan maksudnya adalah memang sengaja berbohong. Artinya sudah tahu tidak ada hadis itu, tapi mengucapkan ada hadis itu. Jadi tidak bisa serampangan setiap orang yang mengatakan sebuah hadis padahal hadisnya tidak pernah ada lalu dianggap sengaja berdusta atas nama Rasulullah. Kenapa? Karena berdusta atas nama Rasulullah itu mesti harus muta'ammidan. Jadi kalau kamu bicara tentang hadis tentang bohong, itu muta'ammidan syaratnya. Harus berdasarkan kesengajaan. Apa yang dimaksud dengan kesengajaan? Memang sengaja mau bohong. Apa buktinya sengaja mau bohong? Sudah tahu tidak ada, dibilang ada. Kalau tidak tahu, oh berarti tidak bohong. Artinya tidak masuk kepada bohong yang dosa. Berarti masuknya kepada tidak sengaja. Ya bodoh saja. Kenapa bodoh? Karena jahlun itu semakna dengan bohong dalam arti tidak faktual. Jadi jahlun itu idraku syai'in ala khilafil waqi. Ada informasi di kepala tapi tidak sesuai dengan fakta. Itu namanya bodoh. Kalau lalu itu diucapkan, dikhobarkan, jadinya bohong. Maka bahasa berbohong itu terkadang digunakan untuk menyatakan seseorang itu keliru. Kalau dia sengaja maka berdosa. Sama dengan misalnya begini, Maman ditanya, kamu tahu nggak Mukidi di rumah apa enggak? Oh, Mukidi tidak di rumah. Kalau itu berdasarkan pengetahuan Maman, Mukidi tidak di rumah, tapi ternyata Mukidi diem-diem tidur di rumahnya, maka Maman tidak bohong. Artinya tidak bohong di sini tidak berdosa.
Kenapa? Karena Maman itu tidak sengaja ingin menyampaikan berita bohong, hanya pengetahuannya saja keliru. Kecuali kalau dia memang sudah tahu Mukidi tidur di rumahnya, lalu dia bohong, Mukidi tidak ada di rumah. Artinya kebohongannya itu muta'ammidan. Sama saja bohong kepada siapapun tidak boleh. Tetapi kalau berbohong atas nama Rasulullah itu lebih berat. Ya, tidak sama berbohong atas namaku dengan berbohong atas nama yang lain. Nah, itu ada hadisnya juga begitu. Ya, jadi kadzaba dengan kadzabah berbeda jauh. Kalau kadzaba itu tidak sampai kafir, walaupun sengaja. Ya minal kabair, jelas dosa besar, berdusta atas nama Nabi, apalagi menyesatkan orang. Tapi kalau kadzaba itu mendustakan. Artinya apa? Tidak percaya. Artinya apa? Mengingkari. Artinya apa kalau secara bahasa? Menganggap Rasulullah itu berdusta. Jadi ketika misalnya kita mendengarkan hadis Rasul atau kita mendengarkan Al-Quran, lalu kita anggap itu adalah sesuatu yang bohong, itu namanya kadzabah, mendustakan. Nah, kalau itu kafir, ya. Karena akidah kita harus meyakini kalau Rasulullah itu adalah benar. Kalau Rasulullah itu tidak mungkin menyampaikan kebohongan. Kalau kita tidak percaya dengan yang disampaikan Rasulullah, maka berarti kita tidak beriman. Karena beriman kepada Rasul maksudnya percaya bahwa Allah mengutus Rasul, percaya bahwa apa yang disampaikan Rasul itu adalah benar, at-tasdiq, membenarkan. Tapi apakah setiap orang yang menolak sebuah hadis, oh enggak begitu, itu bukan sabda Rasul, lalu dianggap bohong? Enggak, dilihat dulu hadisnya. Kalau memang misalnya ada ulama yang mengatakan begitu, misalnya hadisnya bermasalah, kita bicara jalurnya, bukan bicara Rasul mengatakan itu atau tidak, bukan. Tapi ini benar dari Rasul apa enggak, jadi intisab kepada Rasulnya. Nah itu ya. Jadi enggak, atau misalnya kita menolak, saya tidak amalkan hadis itu, bukan berarti menolak hadis Rasul, karena ada pendalilannya. Ada hadis yang sahih dipastikan dari Rasul tapi tidak diamalkan, ada begitu. Karena mungkin bertentangan dengan hadis yang lain yang lebih kuat, atau mungkin nasa mansu, atau mungkin itu khos atau am dan sebagainya. Dan biasa dalam agama hal seperti itu ya. Jadi ini sesuatu yang perlu diluruskan ya? Karena tidak bisa dibenarkan dari jalur manapun. Perkara membaca Yasin dapat pahala, ya. Perkara membaca Yasin bisa menjadi wasilah dapat bidadari, ya. Tapi yang paling berbahaya adalah mengucapkan Rasul bersabda atau berkata, itu parah itu ya. Parah kalau sengaja. Kalau tidak sengaja, ya kalau dosa sih tidak. Tetapi tetap buruk ya. Buruknya adalah khawatir orang-orang tersesatkan dengan hal semacam ini. Mungkin kamu anggap kurang pedes, ya biarin. Kan orang bikin rujak terserah yang mau buat, Pak. Kalau saya lagi nggak mau pedes ya nggak pedes ya. Madinah ada